darah, gigi patah 2. Gigi patah 2 ya? Gigi patah 2. Tapi masih ketawa-ketawa. Masih aja ketawa ya? Aku bukan tipe yang seperti itu kayak jadi ya. Untungnya ya? Iya, untungnya kayak gitu. Kalau adikku ya, jadi Mulai ngerokok tuh SD. SD ya? SD. Minum? Tapi enggak. Kalau alkohol? yang intens. pergaulan yang itu dari udah kelas 6 SD tapi cuman maksudnya ngerokok dan ini gitu. Saya kelas 6 SD masih main tajos, Pak, main tajos. Iya. Tajos gitu. Belum kenal nih kayak gini-ginian, Pak. Gitu. Gue pernah lewatin masa lu nih. Asik. Pernah kayak gini. Gak pernah. minum bertanggung jawab. Iya, minum yang bertanggung jawab. Kita lihat di sini sekarang kemarin biasanya episode lalu kan meja kita kosong-kosong aja, Pak. Ya? Kosong isinya asbak. Friends Talk Podcast. This is what friends are for. Alright, kembali lagi di Friends Talk Podcast. This is what friends are for. Oke, sekarang kita udah sampai di episode ketiga, Pak ya. Episode ketiga. Ternyata nyampe juga di episode ketiga. Episode ketiga, benar di Friends Talk Podcast di Friends Mental Health Support. Sebelumnya Ya. kita udah ngobrol sama ada Andri Kubur dan juga Papi Ruli. Ya. Kita ngomongin tentang ada perzat-zatan lah ya. Iya, percakapan dan adiksi dan segala macam, Betul. ya kan? Dan hari ini kita juga masih membahas tentang adiksi juga. Iya, karena memang fokus kita di Friends Talk ini adalah kita ngomongin yang tentang kecanduan-kecanduan. ya kan? Hal-hal yang menyenangkan tapi bikin kecanduan. gitu. Nah, itu dia. Itu Jadi- sebenarnya kalau misalnya kecanduan itu sugesti yang harus dilawan, Betul? tapi untuk efek-efeknya diharapkan dikurangi atau jangan sampai ada lah, Betul. kayak gitu. Ini Dan- mungkin namanya ini apa ya? Friends Talk ya kan. Tapi mohon maaf ini bukan podcast FWB, bukan. Aduh, bukan. Itu ya, Friends yang lain. Iya, iya benar Salah benar. channel. benar. Ini mungkin fresh tapi tanpa benefit ya kalau yang ini. Iya. ya. Benefitnya kita ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing sama abang-abang di sini. Yoi, dan sekarang kita sudah kedatangan tamu kehormatan kita. Yeay. Yes, Kenalin dulu dong, ada siapa nih? ada Om Rudolf Detu. Halo, selamat malam. Terima kasih Selamat udah mengundang. malam. Senang sekali ada di sini. Om Rudolf Detu adalah director dari Rumah Sanur, Co-director. co-director Rumah Sanur dan pendiri Ragunan Whiskey Warrior. Wow. Whiskey ada warriornya ya Pak ya? Woi. Bukan SJW aja ada warriornya. Iya. Whiskey juga ada. Ragunan Whiskey Warrior dan adalah owner dari The Flava ya, Ya, saya salah satu pemegang saham dari pemegang saham ya. dari rum dan gin The Flava yang kita nikmati malam ini. Iya, lihat di sini sekarang Iya. kemarin biasanya episode lalu kan meja kita kosong-kosong aja Pak ya. Kosong, isinya asbak doang. Iya, isinya Putih asbak, gitu kan. tato, ya. Iya, sekarang Indomie, udah ada ya. botol-botol cantik di sini. Iya, benar. Dan ada juga Stanza. Yeay. Adana. Yeah. Dari Friday Bali. Owner Friday Bali. Ini bar paling barbar ya. Iya, ini bar bar. paling barbar di Denpasar. Penontonnya Baru. rame banget ya. Iya. 500-an orang nih kayaknya. Waduh, ini salah satu bar paling barbar yang sekarang ada di daerah Kerobokan ya. Amin. Yang lagi Iya. hype banget nih Pak. Yang lagi hype banget. Iya. Oke, dan sekarang hari ini kita ngomongin salah satu mungkin bisa dibilang adiksi ketergantungan ketergantungan juga ya. Ya. Ini kita ngomongin adalah tentang drink responsibly. Asik. Minum bertanggung jawab. Iya, Ah. minum yang bertanggung jawab. Kalau di episode sebelumnya kita membahas tentang bernarkobalah yang benar. Ya kan? Iya, benar-benar. Sekarang kita ngebahas tentang drink responsibly. Berarti Ya. ini abang-abang di sini sudah hatam dengan bab permimian berarti ya. Permimian sangat hatam sekali. Cairan-cairan Iya. ini yang berwarna-berwarna ini udah hatam aduh, sekali. iya, Kalau betul, Bapak Josi betul. sendiri memang di bidang alkohol juga ya. Saya alkohol 70% saya. Oh iya. Iya. Tukang semprot disinfektan kalau nggak salah ya. Iya, benar. Satgas Covid ya. Satgas Covid, iya. Saya yang di pick up tuh yang Yang nyemprot-nyemprot. Iya. Biasa Pak taman pancing banyak tuh Pak, biasa Pak. oh, dagang bakso tuh saya semprot Iya, aja. Ya kan? Masak kuyup ya kan. Mabuknya Iya. mabuk desinfektan kayaknya. Desinfektan, iya. Tapi hari iya. ini kita ditemenin sama The Plava ya.
Benar. Dilihat udah ada setengah botol habis kayaknya. Setengah botol habis ya? Iya. Walaupun hari ini kita adalah temanya drink responsibly, tapi kita tetap menikmati, ya kan? Iya. Karena kita bukan nge-push untuk berhenti gitu ya. Iya. Yang penting bertanggung jawab aja. Nah, itu dia. Ini bentuk tanggung jawab kita, baru habis setengah ya kan. Nanti habis podcast kita habisin. Iya. Oke. Dan di Friends Talk Podcast untuk hari ini kita langsung aja ya. Langsung aja Boleh. kita bertanya-tanya sama Om Detu sama Stanza nih ya kan. Stanza, saya agak kaku kalau ngomanggilnya Stanza ya. Terlalu formal ya. Terlalu formal ya. Iya. Kalau saya biasa manggilnya Caca. Iya, kayak manis banget. Kalau nggak cocok cong ya. Manggilnya Caca. Iya. Sambil gini-gini Pak ya. Caca. Ya. Iya. Manis banget soalnya. Oke, kita mulai dari Om Detu dulu Bang. Oke, mungkin dari Om Detu dulu ya kan. Kalau ngomongin Om Detu ini sebenarnya kalau dari awal ya. Dari awal mungkin saya itu masih SMA ya. SMA saya lihat Rudolf Detu gitu kan. Wih, gitu ya kan. Udah wih duluan ya. Udah wih duluan. Udah jiper duluan kayaknya. Udah wih duluan. Lu Gila. SMA, gue SMP berarti ya. Saya belum dibuat kayaknya. Kamu muda kamu. Kamu sama muda. Iya. Nah, Rudolf Detu, wah, rock and roll banget ya kan. Iya kan? Maksudnya image-nya tuh ya udah rock and roll, emang udah rock and roll gitu Iya. image-nya ya kan. Nah, kalau untuk ngomongin alkohol sendiri nih Om Detu, ya kan? Kapan sih atau umur berapa Om Detu mulai mengkonsumsi alkohol? Mencicipi cairan-cairan ini dari umur berapa? Iya. nih? Mungkin mirip-mirip dengan teman-teman yang lainnya. Kalau nggak salah sekitar, tidak bermaksud sok pamer gitu, mungkin karena lingkungan pergaulan yang itu dari udah kelas 6 SD, tapi cuman maksudnya ngerokok dan ini langsung karena salah satu kalau di daerah di Bali back in the day itu Trijata itu salah satu yang populer dengan anak-anak bandelnya gitu. Iya. Dan aku besar di situ di lingkungan tersebut. Cuman waktu itu kita minumnya bukan karena memang pengen bandel, enggak, karena ngumpul sama kakak-kakak yang ini, minum kali gitu aja. Tapi mulai berinisiatif sendiri untuk membeli minuman tersebut ketika SMP kelas 2 gitu dah. SMP kelas 2 terus tapi dan merokoknya waktu itu udah mulai serius. Minumnya baru mulai beli-beli sendiri itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP Iya, berarti iya. ya. Cukup Udah. dini juga Pak ya. Ya. Kelas 6 SD gitu. Saya kelas 6 SD masih main tajos Pak. Main Iya. tajos gitu. Belum kenal nih kayak gini-ginian Pak. 6 SD iya. Paling Iya. es gula mentok-mentok. Iya. Iya. Mungkin kalau sama saya beda setahun, saya 1 SMP. Iya. Iya. Tergantung di mana kita tumbuh dan besar kan gitu. Betul. Iya. Iya. Oke, kalau Bapak Stanza sendiri Jadi mulai Cong apa, Caca? bersentuhan dengan alkohol itu umur berapa itu? 3 tahun nggak? Waduh. Enggak ya? kayaknya sama sih. Iya. Karena lingkungan juga ya. Iya. Anak-anak asrama kan tahu sendiri. Iya, anak kolong ya. Kolong. Oh, apalagi enggak. Awalnya kena mulainya tuh dari ngerokok. Awalnya terus minum. Terus ya tahu sendiri naik. Ya, benar. Kayaknya kurang gitu ya. Ngerokok, Pengen tahu apa sih, alkohol. penasaran gitu. Iya. Penasaran, pengen nyobain segala sesuatu, apa sih ini. Ya gitu. Oke. Jadi dari lingkungan. Oke, itu kelas kira-kira kelas berapa tuh, Cak? Mulai ngerokok tuh SD. SD ya. SD. Minum? Tapi enggak Kalau alkohol? yang intens itu ya, jadi sembunyi-sembunyi ngerokok. Iya. Nyolong di warung, temen Iya. buka warung ya ambilin rokok lu dong. Sebatang. Kalau alkohol? Alkohol SMP. SMP ya. SMP udah arak tuh. Udah arak. Udah arak ya. Ya apalagi kita cuma mampu belinya arak kan waktu itu kan SMP. Iya. Oke. Murah, meriah. Iya, Iya. benar. Masih pakai plastikan biasanya ini Pak. Benar. Iya, bilangnya es teh ya kan. Bilangnya ST. Iya, Tapi kok iya. tinggi lama-lama. Iya. Kalau di Jakarta tuh biasa ginseng itu. Betul. Sama intisari itu taruh di plastik ya kan. Yang Congyang, mulut. Mentisari biasanya. Congyang Semarang tuh. Iya. Oke, dan punya nggak sih Om Detu kayak memori
atau apa ya, memori hal terkonyol atau memori yang paling worst waktu lagi mabok? Ya, Yang paling kalau sekarang sih lucu ya, maksudnya kalau diinget-inget atau tapi waktu pas itu wah gila itu ya waktu parah banget tuh. mungkin worstnya karena paginya nggak mandi langsung sekolah karena malamnya kita ke Kute terus masuk ke diskotek-diskotek gitu karena sebenarnya Iya. lebih karena suka musik aja ya bukan. Iya. Dan tentu mabok arak kemabokan terus akhirnya di situ pakai yang lain juga substansi lain jadi Iya. nggak bisa pulang akhirnya tidur di depan Bali Peanuts Club namanya kalau zaman dulu. Peanuts, masih Peanuts ya. Jadi Bali Peanuts Club tidur di emperan di situ bangun paginya mungkin karena otomatis ya karena mesti sekolah gitu jadi kita berdua di sekolah yang sama karena pulang tuh pagi-pagi tuh jam 6 gitu pulang langsung pinjem seragam temen yang di rumah itu langsung pergi ke sekolah gitu. Oke. Dan dengan masih mabok, masih giting lah. Iya. Jadi itu yang untuk pengalaman yang sekarang aku anggap itu lucu. Yang kalau yang Itu kelas berapa itu? itu kelas 2 SMA. Kelas 2 Ya, SMA itu ya? kelas 2 SMA dan yang lain-lain ya mungkin tidak ingin lagi di pengalaman yang sama muntah darah karena Oh, ya kurang iya. makan kan biasanya Benar, iya. Lambung kosong Om, lambung ya. kosong terus keluar cairan hijau yang gitu. Iya. Kalau yang untuk Kadang kita pas udah minum tuh kadang lupa makan ya kan? Iya. Malas makan malah. waktu itu kan lagi bandel-bandelnya dan untungnya karena masih muda jadi cukup ketolong lah maksudnya kondisi masih kuat gitu ya. Betul. Ya dan zaman-zaman sekarang itu jadi zaman lucu dan kalau untuk urusan ribut segala macam itu nggak pernah karena aku bukan tipe yang seperti itu jadi ya. Untungnya ya. Iya, untungnya kayak gitu. Kalau adikku ya. Jadi pokoknya dia he's always in trouble. Oke. Untuk Caca sendiri, Ca. Ini Pengalamannya. Memori paling memorable, paling konyol dan paling mabok paling worst lah. sebelum Abang Stanza ini menjadi saksi orang-orang konyol yang ada di Friday ya. Iya. Kalau sekarang kan Caca ngelihat yang anak di Friday kayak itu gua dulu tuh gitu. Gue pernah ngelewatin masa lu nih. Asik. Gua pernah nih kayak gini. Gue pernah. Mungkin ada yang tepar di Gang Brotherhood gitu kan udah pernah lah ya. Gue pernah nih kayak gini. Nah kalau dari Bang Caca sendiri pernah yang paling memorable apa nih? Jadi yang paling memorable itu pernah mabok banget terus naik motor nih kan berdua sama teman. Jadi aku tuh ngobrol sama dia. Itu sekolah tuh. Hah? Masih sekolah. SMA ya. Dan itu lagi parah-parahnya suka minum. Iya. Hampir tiap hari itu minum. Jadi mabok banget terus bercanda di motor. Kepalanya tuh mendekat belakang. Iya. Saling ejek lah. Habis itu nggak tahu nih motornya tiba-tiba oleng. Jatuh, gue nabrak tiang. Waduh. Tiangnya kenapa itu? Kenapa? Gue ya. Oh iya. Darah, gigi patah 2. Gigi patah 2 ya. Gigi patah 2. Tapi masih ketawa-ketawa. Masih aja ketawa. Mabok. Habis itu nggak langsung ke rumah sakit, ke rumah teman dulu. Tempat cewek lagi. Oh gitu. Oh, sempet ya. Kalau boleh tahu apa yang dilakukan setelah itu? Sempet ya. Walaupun ompong masih laku gitu ya. Masih. Iya. Dan itu sih paling parah. Dan kalau dipikir-pikir, ngapain sih gue kayak gitu. Nah. Tapi itu setelah berumur. Setelah berumur dan sekarang akhirnya jadi cerita yang Iya, tapi jadi cerita. jadi Seru, cerita. seru. Iya. Pengalaman. Iya. Jadi Karena pengalaman. saya percaya juga orang punya pengalaman unik dan pengalaman konyol masing-masing tentang hal itu juga gitu kan. Dan Nah. rata-rata memang merugikan diri sendiri Pak ya. Itu masih mending merugikan diri sendiri daripada merugikan orang lain juga. Nah. Gitu. Makanya kita ngangkat sharing responsibility ini. Betul. Nah sekarang kan Om Detu nih sekarang kan lagi menghandle dan punya ada saham juga di The Flava, ya kan, The Flava sendiri. Nah sedangkan Om Detu lagi mengkampanye tentang drink responsibility, ya kan. Nah sebenarnya kalau di The Flava sendiri ada nggak sih di packaging itu tentang kayak signage atau kayak awareness
awareness sign about Ya, doing responsibility gitu. enggak gini ya. Saya ini perlu berarti kilas balik dulu berarti ya. Kilas balik dulu, ya, Kilas ya. balik ya. Maksudnya sebelum saya bergabung dengan Miras, perusahaan Miras, dan juga karena saya pribadi adalah memang setelah preferensinya dari semua yang memabukkan itu, yang paling buat saya yang paling saya suka adalah minuman beralkohol ya, minol ya, minol. Dan kemudian bikin program Drink Responsibly ini berawal dari ketika saya tinggal di Sydney. Ketika tinggal di Sydney, di situ saya ngelihat seberapa seriusnya pemerintah dan seberapa takutnya orang-orang. Beberapa contoh adalah dengan tidak mengendarai mobil atau motor ketika under circumstances ya. Jadi dalam keadaan di bawah substansi gitu ya, ya di bawah pengaruh alkohol. Dan itu caranya ngukur cukup gampang. Standar di situ minum 2 botol bir. Kalau kamu sudah minum 2 botol bir, jangan mengendarai kendaraan. Ntar kan ada breathalyzer istilahnya di stop sama polisi gitu. Nah, jadi atau kalau minum whisky cuma 1 shot itu aja, atau tequila 1 shot. Setelah itu break 2 jam, baru kamu minum lagi. Kalau mau selamat, kalau mau mengendarai kendaraan, kalau enggak ya kucing-kucingan sama polisi gitu ya. Ya, nah di situ saya ngelihat, dan saya punya teman dari Sydney juga di Denpasar sebelumnya tinggal, terus dia pas pulang ke ini di Bali kerjanya mabok aja dan mana-mana naik, pokoknya nggak peduli gitu. Ketika dia di Australia balik di Sydney, dia menjadi sosok yang berbeda, takut sekali naik. Dan dia karena apa? Karena dia sudah pernah kehilangan SIM. Jadi kalau kamu ketahuan sama polisi berkendara sambil mabok atau di under substance, itu kamu bakal pertama di poinnya hilang di SIM itu, terus lama-lama ditarik SIM kamu paling enggak sekitar 5 tahun kan. Nah, dan dia tidak ingin mengalami kejadian itu. Tapi yang paling bagus adalah yang saya terkesan dengan program pemerintah tersebut, bagaimana mindset orang-orang berubah bahwa di bawah pengaruh minol itu adalah tidak keren kamu berkendara. Bukannya apa-apa, karena kamu akan menyusahkan orang lain. Kalau kamu pas mabok berkendara terus mati sendiri nggak apa-apa. Kalau bikin orang lain mati, itu yang sangat tidak keren dan kamu tidak punya empati artinya kan gitu. Jangan tiba-tiba kita kan klaim kita concern sama orang, nyumbang sama sesuatu, balik aja ke diri sendiri. Kamu sebenarnya punya empati atau enggak gitu. Itu bisa terekspresi dari ketika kamu naik motor mabuk gitu. Nah, kemudian ketika saya di dalam hati saya jadi ingat kejadian yang traumatis buat saya pribadi adalah ketika adik saya nabrak seorang ibu yang pinggir jalan gara-gara dia mabuk. Dan saya yang berhadapan dengan keluarganya keesokan harinya, bagaimana seluruh keluarga itu berduka yang luar biasa karena ibunya ini adalah tunggal punggung dari keluarganya. Nah, jadi pas banget yang itu jadi eureka moment ya buat saya, yang maksudnya enlightenment. Oh, kayaknya saya cocok dengan sudut pandang berpikir seperti ini gitu. Makanya begitu balik ke Bali, begitu balik ke Indonesia, mulai berkenalan dengan beberapa teman, akhirnya udah mulai dari bir gembira mulai sebenarnya itu ya. Ya, di situ akhirnya ngobrol-ngobrol sama beberapa teman, akhirnya sama bos-bos perusahaan minuman ini ngobrol, dan dia, iya kita kebetulan punya program Drink Responsibly gitu. Apalagi kemudian yang aku suka juga adalah tentang di antara teman-teman ini yang para perusahaan bos-bos miras ini cocok sudut pandangnya bahwa ada 2 hal sebenarnya. Kita tidak boleh ngejudge orang langsung bahwa ketika kamu suka miras berarti kamu orang jahat gitu ya. Padahal kan ini kan pertama sudut pandangnya adalah apa? Untuk melawan adiksi ini cocok nih. Kita ngeliat sesuatu dengan rekreasional. Dan kedua, bertanggung jawab ini apa? Empati. Kalau itu 2 itu sudah kita pegang. Mau minum apa seperti apa, kita nggak bakalan terpengaruh dengan stigma orang atau apa. Dan kita juga susah untuk balik lagi menjadi, kalau kita pernah dulu misalnya kecanduan atau apa kan bagian dari perjalanan ya. Tapi kalau udah sekarang ketika udah tiba di usia tertentu,
adiksi ini bisa kita cegah lewat mindset bahwa aku melakukan ini karena ini adalah bentuk rekreasionalku. Opsi rekreasionalku adalah minum minuman keras, pergi nonton konser gitu. Ya. Jadi ketika kita bisa berhenti di situ sebenarnya udah. Mungkin kalau PT gitu susah ya, tapi kalau kayak minum minuman seperti ini, kalau besoknya terlalu mabuk, terlalu hangover, kayaknya aku bisa kerja deh besok. Jadi dengan like jadi feel like shit on the bed. ya feel like shit on the bed, dan juga akhirnya kita nggak keren sendiri. Ini sih bukan rekreasional, ini kecanduan. Gitu. Oke. Jadi dari situ akhirnya ketemu dengan beberapa teman, akhirnya mulai program ini dan terinspirasi banget dengan jadi dua hal itu. Dua hal dari pengalaman, yaitu dari adikku dulu nabrak orang sehingga ibunya meninggal dan tinggal di Australia belajar tentang empati. Dan faktor eksternal lainnya adalah tentang pemahaman pada opsi rekreasional dan bertanggung jawab dan empati. Oke, berarti itu adalah ide yang muncul akhirnya Om Deddy itu membuat campaign tentang drink responsibility ini ya. Oke. Nah, sekarang kita balik ke stanza lagi nih. Yang empunya ya. Empunya nih. Yang empunya bisnis yang membuat mabui. Iya. Yang bertanggung jawab banyak sekali motor-motor dan juga badan-badan berjajaran di Gadang Brotherhood ya. Iya, betul sekali. Nah, Cah, kalau sekarang nih ada nggak sih di Friday mungkin kayak regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan yang Friday bikin tentang drink responsibly, dan itu kalau misalnya ada bentuknya kayak gimana gitu? Kalau drink responsibly itu pasti ada. Kayak kita bikin flyer itu udah pasti ada kan tagnya, nama kita jual minuman apa. Ya. Dengan bahasanya Friday ya. Dengan bahasa Friday. Lu tahu kan bahasa Friday? Ya. Yang sangat nyeleneh itu ya. Punya. Punya kamus Friday sendiri kayaknya Friday. Ya. Friday itu punya kamus flyer sendiri dia. Punya KBBI-nya sendiri Friday emang ya. Bukan KBBI, KBBF. Kamus besar bahasa Friday, bagus. Iya, kamus besar bahasa Friday. Yang digunakan kalau sudah lebih dari 1 botol biasanya ya. Iya, benar. Nah, jadi gimana ya kalau kita misalnya ngomong nih ke orang, lu mabuk, kontrol dong. Kayak kita ngapain sih mesti ngajarin dia ini? Dia mesti tahu sendiri kan. Lu minum, ya lu mesti bertanggung jawab. Lu jangan ngerugiin orang lain gitu aja. Iya. Tapi ketika mereka udah mabuk, sulit buat kontrol itu. Memang sih sebenarnya seperti kata Om Detu, memang harus ada edukasinya dulu nih. Iya. Ya, apalagi kalau disupport sama pemerintah itu lebih bagus. Kayak di luar negeri, memang ada edukasinya, yang orang tuh sudah mabuk dia nggak bakal berani ngendarain kendaraan sendiri. Iya. Ya kan. Tapi kalau di sini susah. Oke. Kita buat ngedukasi. Kalau kita ngomong sama orang mabuk, jangan sih mulai kan. Itu kan kayak kita udah, apalagi kita yang punya tempat, kayak kita ngerasa nggak sopan, berani nggak sih kita? Kecuali kalau dia udah ribut banget ya, udah bikin masalah banget, baru kita bisa kita arahin lah, maksudnya kita jangan sampai kejadian yang lebih gede lagi gitu. Iya. Memang untuk mengedukasinya sih agak susah ya. Ya boleh nimbrung ya. Iya. Benar kayak kata stanza itu, memang di sini tidak bisa serta-merta kita semua hal seperti ini dilimpahkan kembali ke masyarakat gitu. Bener. Ya. Karena sorry Om ya. Iya. Culture ya. Iya. Iya. Stigmanya juga tuh biasanya kalau orang udah mabuk lu dikiranya kriminalitas dan segala macam gitu. Jadi stigmanya udah kebawa gitu. Iya. Ya jadi ini memang bukan pekerjaan sederhana. Drink responsibility ini bukan pekerjaan sederhana. Betul. Ini harus melibatkan banyak stakeholders, pemangku kepentingan. Tapi yang paling berperan di sini ya memang harusnya pemerintah. Sementara pemerintah kalau kita perhatikan kiri kanan itu nggak ada sama sekali praktiknya nol, hampir nol mereka. Dan yang belakangan yang paling aktif justru mengkampanyekan ini justru perusahaan-perusahaan seperti perusahaan-perusahaan miras luar negeri yang dari misalnya kayak Diageo, yang Bintang gitu ya. Karena mereka
ngerasa malu, secara komersial juga mereka pasti terdampak kalau Ya. banyak kematian, banyak kriminalitas. Padahal kan kalau Ya. kalau kriminalitas itu sebenarnya kalau kamu nggak punya ilmu yang cukup tentang medicine gitu ya atau hal-hal berbau kesehatan, alkohol ini cuman men-trigger aja sebenarnya. Kalau kamu memang dasarnya jahat ya jahat aja. Iya, Jadi benar, cuman benar, tanpa benar. alkohol cuman mengurangi filternya doang gitu. Yes. Jadi bukan eh, kalau orang-orang kayak kita paling jadinya terlalu gembira, ini terlalu euforia, paling gitu jadinya Iya. atau terlalu maboknya tidur gitu ya. Orang Iya. kalau pada dasarnya jahat ya mereka akan ngerampok gitu. Karena contoh yang paling bagus adalah di negara-negara seperti Jepang sama Korea Selatan itu kan di Asia adalah salah satu bangsa yang paling doyan minum, Betul. tapi tingkat kriminalitas paling rendah kan gitu. Iya, 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 iya. Justru di negara-negara yang dia dibilang sebagai paling beragama itu kriminalitas tetap aja tinggi gitu. Jadi Iya. bukan alkoholnya gitu. Benar. Padahal di negara-negara atau daerah-daerah yang sangat melarang alkohol, Iya. itu malah jadinya malah Iya. kan Kriminalitas namanya- tinggi terus bootleg ya, moonshine itu banyak apa istilah bahasa Indonesianya yang minuman-minuman palsu itu yang Iya. atau bikin sendiri betul. ya itu Black yang market, ya oplosan. ya oplosan itu. Oplosan. Oplosan kan bukan minuman itu. Iya. Oplosan itu karena bukan tidak layak untuk dikonsumsi. Itu Iya. bikin sendiri oplosan itu gitu. Dan itu yang justru berbahaya di tingkat kematian karena alkohol ya. Minuman beralkohol tapi oplosan bukan minuman sebenarnya adalah di Jawa Barat. Di Indonesia ini di Jawa Barat Iya, iya, iya. yang paling ketat dengan ini apa? Regulasinya. Ya regulasinya. Betul, betul. Benar. Jawa Barat. Gitu. Nah, tentang saya mengiyakan yang lucu di sini kalau orang awam melihatnya, kenapa perusahaan-perusahaan internasional miras itu justru mengkampanyekan drink responsibly? Sebenarnya itu juga sisi komersialnya adalah dengan makin sedikitnya orang kecelakaan, tingkat kriminalitas menurun segala macam gitu. Dengan mempopulerkan drink responsibly, orang ketika sudah punya empati, orang ketika sudah terbangun empatinya dan nggak sembarangan lagi naik motor setelah ini, setelah di kedepannya justru miras tidak dianggap barang tidak kena stigma lagi gitu loh. Betul, Ya. betul, Jadi makanya betul. ketika diajak gabung seperti ini, justru kita makin kenceng ngomongin tentang drink responsibly gitu. Iya, iya, iya. Benar. Karena drink responsibly ini sendiri mungkin lebih kalau misalnya di drugs itu harm reduction ya. Jadi mengurangi efek negatif dari pemakaian suatu zat gitu. Betul. Iya kan? Dari mengurangi kecelakaan, mengurangi perkelahian, ya kan? Mengurangi kriminal, betul. mungkin dan segala macam. Karena memang semua hal itu kalau digunakan berlebihan itu tidak baik, Pak. Benar. Iya. Iya. Apapun yang berlebihan itu tidak baik. Betul. Pacaran berlebihan juga nggak Oh, baik juga. iya, iya. Baik, kan? baik. Oh, baik ya, Oh, baik. iya, Oh, iya. baik ya. Iya, Iya, iya. iya. Karena di sini ada yang mengawasi ya, Bapak Sarja ya. Iya. Jadi Oke. ngomongnya baik. Babi guling berlebihan juga enak. Babi guling. Ini efek buruk babi guling. Ini efek babi guling, Pak. Ini, iya kan? Efek babi guling berlebihan. Berlebihan ini. seperti babi Iya, guling iya, akhirnya. iya. Iya. Oke, sekarang kita ke stanza nih. Ini kan Friday kan sekarang termasuk salah satu tempat yang paling hype lah ya. Super hype, Pak. Amin. Ya, Amin. ya. Amin. Tempat salah satu tempat hype dan hangout place yang lagi hype di Bali nih, ya kan. Nah, menurut Caca sendiri nih, apa perlu nih campaign tentang drink responsibly di tempat lu, Ca? Perlu banget. Jadi ngedukasi orang-orang ya buat datang, lu kalau mau mabuk tempat gue ya fun aja gitu. Fun aja, udah nggak usah, lu mau ribut terserah, tapi jangan sampai lu ngerugiin orang lain, ngerugiin tempat gue gitu aja. Oke. Itu makanya drink responsibly itu bagus banget, apalagi kalau udah didukung sama pemerintah ya, itu udah oke banget. Jadi kita ngedukasi orang kalau udah mabok lu mesti gimana, lu tahu caranya, istilahnya kalau apa sih simpelnya, lu mabuk pulang daripada lu ngerugiin diri sendiri, mending apa sih biar nggak terjadi kecelakaan kayak atau segala macam, lu ya
pakai Gojek sekarang pakai Gojek lah. Iya. Atau enggak kalau lu mabok terus lu ngincar orang tuh kan udah gak zaman kan kayak gitu berantem. Iya. Benar. Mau mabuk mau Evan malah bonyok-bonyok kan, Pak. Kadang ada yang mabok berenam, enam-enamnya berantem. Iya. Mau Evan malah berantem. Sama temen lagi. Sama Kan minumnya cuma air es doang. Iya. Ngapain ya? Datang berenam, mabok berenam. Padahal mabuknya mabuk bir brand, Pak. Ngapain ya kan, susu Maksudnya doang. datang berenam, mabok berenam, berantem berenam gitu kan. Iya. Udah gak zaman sih kayak gitu. Iya. Sebenarnya. Kalau mabok ya fun aja gitu. Iya, Lu cari iya. hiburan, nikmatin hiburannya. Udah gitu ya habisin duitnya di tempatku enggak masalah. Nah. Kemari sini. Oh, Duitnya sini. bener. Tapi jangan bikin ribut. Oke. Saya kayak Tapi tetap damai ya. damai. Oke, kalau di Friday sendiri nih, Cah. Di Friday sendiri pernah nggak sih mungkin pertanyaannya bukan pernah ya. Maksudnya sering nggak sih gitu ngalamin customer yang mabok parah nih. Oh pasti. Kejadian yang paling chaos gitu. Mabok parah dan penanganannya kayak gimana, Cah? Penangananmu kayak gimana gitu? Yang paling chaos nih kejadian minggu kemarin sih. Baru minggu lalu ya? Iya, baru minggu kemarin. Agak tenggelam. Dia rebutan kipas angin tau gak sih? Oh. Rebutan iya. kipas angin. Kipas angin. Kenapa nggak dibeliin aja gitu? Itu bawa sendiri, Pak. Iya kan? Mas Pion gitu Iya. bawa sendiri. Kipas angin coba lu bayangin tuh mabok rebutan kipas angin berantem. Oh, ya udah besok saya jualan kipas angin aja. Bisa dititipin ya. Keadaannya lagi PPKM kan. Oh iya benar. Tapi nggak transpose. Takutnya nanti sama pecalang Enggak. Aman. Pecalang. Aman ya Pak ya. Aman. Jadi kita Iya. PPKM kan masih buka sembunyi lah ya. Iya, iya. Jadi nggak sembunyi ya. Nah, iya. Terus ya rebutan kipas angin terus berantem. Rebutan kipas angin berantem. Iya. Jadi aku sebagai pemilik tempat ya udah nggak bisa ngapain gitu, ngelerai udah nggak bisa gitu. Iya, iya. Nggak bisa dilerai. Dan itu berantemnya berantem pukul-pukulan. chaos. Chaos Ya, di luar semua. Iya. Chaos di depan warung semua. Hmm. Chaos. Friday jadi UFC, Pak. Iya. Itu Mabok-mabokan. apa gara-gara rebutan kipas angin doang ya? Gara-gara rebutan kipas angin Nah, itu doang. penanganannya seperti apa sih Penanganannya sebenarnya? udah nggak bisa Om. Iya, kalau misalnya Kontrol. kasusnya ribut ya Om Detu ya. Kasusnya berantem itu sih penanganannya agak Sulit karena baper tuh udah kalau lu alkohol mabuk ya. kalau misalnya mabok parah penanganannya yang Ini. blackout atau ini Iya, kalau di bar-bar internasional itu biasanya, ini kan kita ini memang tidak pernah diajarkan gitu ya. Iya. Aku bukannya bermaksud selalu menyalahkan pemerintah ya, tapi Iya, iya. memang salah satu sosok terbesar yang mesti kita ajak ngobrol itu memang mestinya pemerintah. Iya. Mestinya punya mengedukasi, misalnya kayak di bar-bar internasional kayak Hard Rock gitu segala macam. Mereka punya SOP ketika dilihat, walaupun kita pengen bikin duit gitu ya. Iya. Semakin mabok dia semakin kencang minumnya kan. Iya. Tapi di sisi lain mereka juga punya tanggung jawab bahwa kalau sampai mabok dan keluar dari Hard Rock itu dia bikin ribut lagi atau mati segala macam itu yang kena nantinya Hard Rock gitu. Iya. Yang sekarang kalau kita masih dalam skala lokal mungkin masih oke lah ya. Iya. Tapi you will never know, mungkin Friday ternyata akhirnya menjadi perusahaan internasional gitu kan. Jadi ketika dengan ketidaktahuan cara menghandle seperti itu lebih karena kita memang tidak pernah diedukasi sejak awal seperti itu, jadi itu yang dampak berikutnya adalah Friday bisa ditutup akhirnya gitu loh. Jadi kalau kita punya SOP yang kayak gitu, ketika dilihat sudah ada gimana biasanya yang didatangin oleh satpam security, dianjurkan untuk keluar dengan pendekatan yang tidak violent sama sekali gitu ya. Tidak Oke. ya. Pendekatannya pasti sopan dan baik gitu ya. Iya. Sementara kita kan biasanya menjadikan preman sebagai security dan mereka udah langsung main pukul aja gitu ya. Padahal kan harusnya ada SOP yang benar gitu ya. Jadi secara drink responsibly apa, setelah ini ada apa gitu. Jadi bakal dideketin, dianjurkan untuk keluar, dan kalau dia ngelawan security-nya yang nggak boleh handle. dia masuk gitu. Iya. Ya tentu bayaran segala macam, dan dengan adanya taksi atau gimana, taksinya yang bakalan bertanggung jawab dan ngantar dia balik gitu. Ya, Dan dia ya, tidak ya. boleh masuk sama sekali ya.
kembali. Itu jadi itu karena SOP yang sudah jelas dan sudah ada drink responsibly dan ada juga regulasi secara hukum juga udah ada. Kalau kita kan semua serba abu-abu kayak gitu kan. Iya, benar. Jadi itu yang serba nggak jelas. Oke. Itu yang belum disadarin. Iya. Nah, setelah Om Dea itu berjalan sampai sekarang nih Om. Ya. Sampai sekarang campaign tentang drink responsibly ya kan. Nah, itu kalau Om Dea itu sendiri pikir seberapa efektif sih Ya, campaign tentang drink responsibly ini? sejujurnya belum sebegitu efektif untuk tingkat pencapaian yang aku harapkan ya. Ya. Dan tapi di sisi yang lain Belum achieve nih ya. belum achieve. Tapi di sisi yang lain aku juga sadar bahwa ini adalah sebuah pekerjaan yang cukup berat gitu cukup berat. Tapi aku tetap melakukannya karena aku pikir ini sebuah pembelajaran yang baik, terutama ketika kita esensi kita sebagai manusia adalah punya empati gitu ya. Punya empati karena ini dasar dari semuanya adalah empati, bertanggung jawab kan gitu. Dan juga di sisi yang lain kalau kita bisa bertanggung jawab terhadap hal ini, stigma itu kan karena seperti di Jepang dan di Korea Selatan minuman beralkohol itu udah bukan stigma, maksudnya udah jadi bagian kebiasaan karena apa? Karena sudah terbukti tingkat kriminal rendah, perkosaan juga rendah kayak gitu. Jadi kalau ketika kita pulang kerja langsung masuk ke bar dan kita minum itu adalah hal yang biasa dianggap sebagai rekreasi gitu. Itu dan ketika kita tahu kita mabok segala macam, kalau ke Jepang ya itu jam-jam pagi kalau pas weekend gitu, bahkan di beberapa hari biasa akan cukup sering lihat orang-orang yang pegawai-pegawai yang tergeletak di depan bar kayak gitu dan nggak kehilangan barang apa nggak segala macam dan dia tidak langsung paling omongannya ya maboknya dikurangi dikit lah kan paling gitu aja. Tapi stigma itu udah enggak, maksudnya biasa aja. Coba aja kalau kamu kan tinggal di Jakarta dulu itu ada Little Tokyo pas segala macam itu kerja orang Jepang, kerja orang Korea, Little Korea gitu semuanya mabok aja kerjanya sampai pulang kerja. Minum sake. Iya. Tapi apa kita pernah punya sudut pandang buruk tentang mereka kan enggak. Benar. Gitu. Hal-hal yang seperti itu yang aku pikir walaupun belum achieve sampai sekarang tapi aku tetap yakin kayak sekarang nih, terima kasih sudah diundang dan ketemu Stanza, teman-teman yang lain. Aku yakin dengan kita ngobrol-ngobrol fun kayak gini dan sambil minum, tapi ngomongin drink responsibly kan sebenarnya kalau orang lihatnya kontradiktif sebenarnya, padahal enggak. Iya. Karena kalau kita ngelihat kayak ngelihat kayak orang yang nonton juga ngomongin drink responsibility tapi minum gitu kan. Minum kan minum karena apa? Sudut pandangnya adalah satu rekreasional dan dua responsibly. Jadi dan apalagi misalnya kalau kita ngomong tentang prestasi masing-masing gitu. Jadi misalnya Stanza ininya sukses ini segala macam. Itu nggak bisa belum tentu yang orang-orang yang nggak minum itu lebih sukses kan nggak juga. Dan juga belum tentu juga mereka tidak pernah terlibat kriminal. Sementara kita terlibat kriminal kan jarang banget karena kita rekreasional kalau ngapa-ngapain gitu. Iya. Oke. Dan yang pasti itu balik lagi ke quality of life ya, itu ya kan. Dan kayak saya sekarang ngomongin kayak mungkin semua di antara kita berempat kita adalah peminum ya. Iya kan? Kita adalah peminum dan kita juga mungkin pernah punya masalah masing-masing dengan alkohol gitu kan. Dan seperti ya mungkin kalau boleh cerita mungkin saya di tahun sekitar 2009 itu saya sempat menghubungi salah satu konselornya Alkoholik Anonymous untuk membantu saya untuk berhenti menanggulangi adiksi pada alkohol gitu kan. Tapi ya sebenarnya itu keinginan dari diri sendiri ya kan. Setelah lewat konseling segala macem balik lagi ke lingkungan akhirnya minum lagi ya kayak gitu kan. Nah sebenarnya kalau dari sudut pandang Om Datu sendiri
ya dari budaya nih, Hmm. ya kan? Dari budaya Bali Iya. dan Indonesia khususnya, ya kan? Kita kan ini kan budaya minumnya nih, Iya. budaya minumnya ini minuman tradisional ini banyak Betul. sekali ya. Tiap daerah biasanya Tiap punya daerah minumannya punya. sendiri, Pak. Betul, ya Ada kan? Sofi, ya kan. Ada Sofi tim, ada Timur, Iya. Kalimantan juga ada. Cap Bali tikus. apalagi, ya kan? Manado cap tikus, Iya. ada Jogja lapen, ada segala macam. Ya, Bali apa. arak apalagi sekarang udah Iya. diregulasi sama pemerintah ya. Betul. Iya. Nah, apakah ini pengaruh nggak sih Om tentang campaign drink responsibly ini? Aku sebenarnya yang drink responsibly ini yang paling pertama yang kita mesti lawan ya, memang ini adalah stigma-stigma tersebut gitu ya, dan ketidakpahaman masyarakat juga pemerintah gitu ya, yang menganggap bahwa minum-minuman beralkohol ini adalah sebuah kegiatan buruk gitu ya, padahal kita turun temurun itu generasi ke generasi di hampir setiap pulau di Indonesia itu ya kebiasaannya yang minum memang gitu. Ya. Apalagi daerah kalau itu kan is a tropical culture gitu ya. Ya. Jadi itu bagian dari budaya. Ada ketika ada panen dikit minum, apa ini minum, ini Ya, ya. apa-apa kita selebrasi. Nah, dan itu memang udah bagian dari budaya. Yang harus kita tegaskan sekarang itu adalah peraturannya aja, regulasinya aja. Jadi kalau di negara barat itu ada yang 18 tahun, ada yang 19, 20, 21 gitu ya. Kalau di kita kan 21. Jadi itu aja yang dipertegas. Aku sih nggak setuju sebenarnya kalau 21 karena orang 15 udah mulai nyolong-nyolong minum ya. Mungkin Iya, 18 lah ya. benar. Tapi itu oke lah, susah kalau kita untuk lawan undang-undang kayak seperti itu. Karena undang-undangnya 21 itu yang kita tegasin. Ketika udah umur 21 dia banyak dia minum, jangan kamu langsung dibilang bahwa kamu udah orang penuh dosa, kerjanya mabok aja segala. Enggak. Ya, ketika Jadi kamu sudah judging ya. ketika kamu sudah umur approach yang seperti itu, pendekatan usang seperti itu yang mesti kita potong-potong gitu ya. Ya, ya. Jadi ketika dia umur 21 dia mau minum sampai mau rebah 3 hari 3 malam dia minum, itu terserah hak dia. Kita sudah menganggap dia bertanggung jawab terhadap tubuhnya sendiri. Ya. Kamu nggak boleh invasion of the privacy ya. Maksudnya nggak boleh kamu invade, nggak boleh kamu menginvasi pribadi dia. Karena apa? Apa yang dia lakukan itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Yes. Setelah 21 tahun dia boleh ngapain? Boleh Ya. terhadap tubuhnya minum minuman keras. Yang penting kan itu. Ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh pemerintah itu ya itu tentang drink responsibly, tentang tidak boleh mengendarai kendaraan ketika dalam keadaan Ya. mabok. Itu yang pemerintah lakukan dengan membuat pagar-pagar koridor, dengan menciptakan koridor gitu. Jadi dia tahu mesti gimana. Kalau gua kemabokan segala macam nanti bisa SIM bisa hilang. Gitu, itu yang dia Ya, pikirkan. Bukan tentang kalau untuk menghilangkan kebiasaan sering minum segala macam itu lain lagi pendekatannya, itu beda lagi gitu. Ya, ya, Jadi ya. bukan dan jangan pernah pendekatan usang yang zaman dulu langsung memvonis bahwa dia itu orang jahat, kamu kriminal segala macam kan gitu. Ya, ya, ya. Karena yang kayak gitu gampang dilawan. Kayak Jepang sama Korea tukang minum tuh tingkat kriminalitas di sini maling banyak, koruptor banyak, semua banyak. Ya. Ngaku paling religius kan gitu. Betul, Jadi ya. fakta sama ini nggak nyambung gitu. Jadi Betul. kalau aku pikir pendekatan dari pemerintah salah satunya adalah dengan menciptakan koridor-koridor yang jelas gitu. Ya. Dari tokoh-tokoh masyarakat, kalau tokoh-tokoh masyarakat approach-nya, pendekatannya tolong jangan lagi dengan pendekatan usang. Kita dulu tambah ngerokok, tambah minum segala macam itu karena begini terus kita wah kita ngelawannya nggak? Betul, Iya, betul. iya. Makin ditunjuk makin ngelawan. Iya gitu. makin ngelawan Iya, dan itu iya. paling kita anak muda yang sekarang setelah sadar tentang kesalahan approach tersebut, maka itu sekarang adalah you have to embrace gitu. Jadi jangan langsung minum-minum, oh kamu lagi kesusahan ya. Ketika dia lagi kesusahan atau lagi depresi, itu udah gara-gara kamu suka minum, jangan digituin gitu. Akhirnya jadi judging ya. Ya jadi judging Betul. sebenarnya apa yang bisa aku lakukan untuk menolong kamu. Setelah itu kemudian baru diajak ngobrol. Jadi aku tidak melarang kamu soal minumnya. Ini berarti kamu sudah tidak bisa ngebedain antara adiksi dengan rekreasional. Gitu. Ya. Ketika kamu mendapatkan sesuatu dengan rekreasional, ketika kamu bisa rekreasional, kamu itu berarti tanggung jawab sama diri kamu sendiri. Yes. Aku tuh minum-minum mau mabok apapun, oh ya, wah, bro,
ada namanya makanya weekend warrior ya. Weekend Ya warrior. weekend warrior itu adalah gue mau semabok-maboknya malam minggu itu karena ini hak gue untuk bersenang-senang Ya. setelah 5 hari di kantor Bekerja. bekerja. Ya. Nah itu kalau itu dianggap sebagai sebagai hal rekreasional, kamu nggak akan ngejudge seseorang itu mau rebah atau kayak apa tuh enggak gitu. Yes. Itu loh. Ya, ya, ya. Rekreasi apa sih namanya? Rekreasional. 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 Wah, ini kayaknya kurang responsibly kayaknya nih. Rekreasional. Iya. Itu kan beda-beda, Pak. Betul. Ada yang emang rekreasinya buat minum, Iya. ada yang buat mungkin nonton, ada yang olahraga, ada yang running mungkin gitu kan. Benar. Iya. Jadi beda-beda. Jadi saling menghargai pilihan masing-masing aja. Yang penting tetap responsibly. Nah, Gitu. itu dia. Kan rekreasionalnya orang beda-beda kayak WW bilang tadi, tapi yang pasti tetap quality of life-nya dijaga. Ya. Tetap bisa kerja, Betul. tetap inovatif otaknya tetap kerja, ya kan? Tetap Nanti bisa. kalau kamu udah responsibly, udah ngerti tentang rekreasional, kamu pasti hari jadi bertanggung jawab sendiri. Gila nih hari Minggu gini ngapain gua mabok besok kerja loh. Nah, that's Iya. right. Gitu. Ya. Betul. Ini mengubah mindset makanya belum achieve sekarang agak gimana ya, tapi ini kan kerjaan berat karena melibatkan, tapi yang penting kalau kita ketemu dengan kayak kalau aku ya ketemu sama teman-teman yang seperti ini, aku yakin pembicaraan yang seperti ini pasti ngebuka pikiran dan karena apa? Yes, amin. Pendekatannya kan embrace gitu ya. Pendekatannya embrace dan nggak ngejudge gitu. Iya. Oke. Itu buat ya. yang rekreasi. Tapi kalau buat yang kerja-kerjaannya sambil mabuk kayak RTT gitu gimana? Iya, Iya kan ada juga tuh maksudnya. Ya, penting bertanggung jawab kan. Oh bertanggung Ya, jawab. kalau masih bisa Bertanggung kerja, jawab, mabok, fun aja. Iya. Iya, Mendukung iya. pekerjaan juga kan. Mungkin biar lebih rileks gitu. Makin penting bisa itu. Sementara ngobrol. pekerjaan-pekerjaan di dunia entertainment itu kan, Iya, iya. ya. Dunia entertainment kayak Stanza juga DJ, ya Betul. kan? Saya juga MC walaupun udah pensiun ya. Ya. Kok pensiun ya? Kok pensiun? Hah? Kok pensiun? Oh, Jangan iya, dong. udah nggak laku Om. Iya udah. itu berarti bukan pensiun namanya. Pensiun dicampakkan Aku, namanya. Udah nggak laku, iya. Ah, udah nggak kuat badannya. Iya. Gak Itu kuat godaannya. bahasa halusnya ya, Gak kuat godaannya. bahasa halusnya udah nggak kuat godaannya. Iya. Lagian John ada cobaan dicobain mulu Om, soalnya Om. Jadi susah jadinya. Iya. Nah, itu mungkin drink responsibly itu lebih berlaku untuk teman-teman yang bekerja di entertainment mungkin ya. Enggak juga. Atau enggak juga, atau John. semua Semua, sih, kalangan. semua. Ya. Yang kalau di entertainment, apalagi entertainment, kita pasti tersinggung Iya. kalau dikasih stigma. Iya, betul. Yang Benar. di luar kita ya agar mereka tidak membiasakan diri ngasih stigma segampang itu gitu. Iya, betul. Dan betul, juga betul. ketika mereka sudah punya pemikiran yang jernih tentang drink responsibly atau tentang orang-orang tentang rekreasional tentang responsibly itu, mereka nggak akan semudah itu menstigma yang lain gitu. Iya. Jadi, dan mereka ketika minum pun kan kadang-kadang kita pernah aku sama bir gembira nih kita ngomongin tentang bertanggung jawab juga, tapi dari sisi bir itu pergi kita ke sebuah distillery yang bikin bir gitu kan, Bikin ke, bir, ke, iya. ke bir bintang. Beberapa teman-temanku ini adalah bagian dari anggota agama gitu lah ya, kelompok Iya, agama. iya. Tapi mereka cukup progresif. Cuman ketika mau biasa mau Instagram story gitu, mereka jangan. Karena apa? Karena miras sudah dilihat sebagai stigma gitu. Betul. Itu dan itu udah gawat gitu loh. Iya. Yang kamu mesti lihat sebagai kamu stigma itu adalah orang-orang yang sok religius tapi maling gitu. Koruptor Iya. kan gitu. Aku menghormati jilbab, tapi jilbab itu digunakan untuk memanipulasi ketika ketangkap KPK. Nah. Kan itu. Saya drink responsibly dulu Om ya. Nah, ya. ya silakan no, help yourself. Ini mau drink responsibly juga? Iya. Ini dari The Plava, Iya. The Plava Ram, The Plava Vodka ya kan? Buat besok-besok Iya. mungkin ada yang mau placement lagi bisa. Iya, benar. Kebetulan meja kita bersih ya kalau nggak ada botol. Iya. Masa cuma ada hiasan asbak doang. Boleh. nanti Ini misalnya mau ada adalah apa-apa The ya. Plava Ram tanpa diabetes ya. Iya.
tanpa ya tanpa Tanpa hangover yang keterlaluan. Kalau kita Iya. minum kalau terlalu manis udah langsung di pikiran kan, waduh gawat nih hangovernya. Iya. Cheers dulu, Bro, cheers dulu. dulu. Cheers dulu. Thank you, Fleva. Thank you The Flava, thank you buat drink responsibly. Dan langkah-langkah strategis apa nih Om Detu yang Om Detu dan teman-teman lakuin buat sosialisasi ya? Ya, mungkin buat pelaku usaha seperti Friday juga, buat teman-teman juga dan yang penikmatnya juga ya. Ya. Benar-benar. Buat pemerintah juga mungkin bisa Om. Ya. Gimana kalau dari Om Detu? Aku dari ini kan salah satu sosialisasinya, makanya dengan senang hati datang seperti yang sekarang ini. Iya. Karena aku juga sadar bahwa orang-orang seperti kita, I know what to do. I have to change the approach kan gitu ya. Jadi approach-nya yang harus kita ubah. Ini datang dengan tidak ngejudge segala macam itu, kita mesti oh iya benar ya. Terus pandang teman ini benar, ini salah satu langkah sosialisasi karena aku sendiri ngelihatnya tersadarkan bukan lewat kamu dijudge gitu. Gak pernah diurus kamu mau minum kayak apa terserah gitu. Iya. Yang diurus adalah koridor-koridor yang menahan kita agar masih bertanggung jawab terhadap orang lain gitu ya. Diri sendiri, orang lain, artinya ketika kita pas di luar kita nggak mengendarai kendaraan karena takutnya bisa nabrak orang lain dan bisa mati. Dan aku melihat sendiri ibunya meninggal karena ketabrak gitu kan. Gitu. Nah, yang berikutnya aku sebelum-sebelumnya itu pergi ke Banjar-Banjar. Jadi menyelenggarakan talk show yang sebelum 2 bulan sebelum COVID itu aku ke Sanur, ke Banjargemah, ke 4 tempat berbeda. Di situ kita ngobrol dan seru banget untuk beberapa. Aku kan orang Bali juga ya. Jadi teman-teman mereka tuh agak bengong gitu dengan konsep yang seperti ini. Tapi nggak apa-apa, it's part of the journey ya. Maksudnya ini memang sesuatu hal yang baru. Iya. Tapi ketika semua kita journey pasti ada challenge-nya. ada challenge-nya. Nah, tapi ketika kita sudah tiba di pemikiran, misalnya kalau kayak seperti aku, yang aku lihat indah dari ini dan kenapa aku tetap melakukannya soal empati ini. Yeah. At the end of the day, we are human being dan we have to show empathy to other people kan gitu. Artinya kita itu bagian dari peradaban gitu ya. Karena kita punya concern terhadap orang lain. Dulu itu kita enggak punya peradaban karena barbar ya nggak setuju bunuh kan gitu. Tapi sekarang bisa terintegrasi terciptanya bangsa, terciptanya negara kan karena adanya peradaban gitu. Empati ini dimulai dari empati seperti ini. Jadi sekarang ini langkah-langkah strategisnya adalah yang paling pertama adalah lewat teman-teman sendiri dengan talk show seperti ini. Walaupun masih banyak yang bengong dengan kayak gini dan aku kadang-kadang sampai berpikir kalau pemerintah sekali lagi tak salah they should be much more serious about this in handling this. Jadi karena ini tidak sederhana. Karena orang Indonesia sebenarnya adalah empati kan gotong royong itu kan empati ya. Sebenarnya kita yang klaim bahwa kita adalah masyarakat yang sangat based on gotong royong alias empati, kok justru enggak di hal yang ini gitu. Padahal gotong royong iya, suka minum iya, tapi prakteknya enggak gitu. Nah sekarang problemku bukan problem ya, yang masih aku harus approach lebih keras lagi adalah semoga kedepannya setelah PPKM ini lebih bisa bekerja sama dengan pemerintah dan bisa menggulirkan lagi kampanye responsibly ini gitu. Gitu. Dan mungkin lebih banyak juga mungkin edukasi dan sosialisasi ke venue-venue ya Om ya. Venue-venue dan bar-bar. Itu harusnya itu regulasi dari pemerintah itu harusnya sudah lebih jelas kayak gitu. Iya. Ini kan kalau kita di stop sama polisi, kamu mabok ya? Kalau di sana kita ketemu. Pernah nih kejadian nih tanggal 24 Desember Christmas night itu ini mabok semua nih kan kita. Aku pas lagi masih tinggal di Sydney. Paginya ini semuanya akhirnya nginep di rumahku karena kita mabok semua teman-teman. Paginya tak antar pulang kan.
antar pulang. Untung aku nggak terlalu banyak minum saat itu. Aku nyetir nganter dia pulang. Pagi itu 6:30 tuh di stop sama polisi di titik-titik strategis. Ada beberapa titik. Apa yang mereka lakukan? Nggak beresak SIM, nggak. Open your mouth please. Gitu. Dicek. Ya dicek breathalyzer, cuman dicek itu aja. Untungnya udah turun ininya, kadar alkohol saat itu. Kadarnya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang bikin kita berpikir terhadap ekses-ekses berikutnya gitu loh. Ya. Jadi itu yang aku pikir kalau kita udah tahu seperti itu dan pemerintah dengan serius, negara dengan serius mempraktikkan bertanggung jawab ini, itu yang mereka kan stop di tempat tertentu, nggak diperiksa SIM sama sekali. Jadi setiap kali nggak ada kejadian tuh, kamu mabok ya gitu sama polisi, nggak, open your mouth please. Itu yang kita takut. Kau mabok aja, bawa SIM nggak? Kau mabok kayak kerjaannya. Iya. Bawa SIM nggak? Bawa, dilihatin SIM kan, udah pulang sana. Enggak, ini enggak, di SIM nggak ditanyain, open your mouth please, udah. Tapi kalau di Indonesia sendiri tuh justru malah kayak kita dibikin malu sendiri tuh loh. Ya sama pihak aparat lah ya. Misalnya kita ke gap atau segala macam apalah itu, kita lagi mabok atau enggak kita lagi minum di pinggir jalan, malah ngerasa kayak kita tuh dijudge segala macam. Kamu ntar pasti gini-gini, kamu minum apa nih gini-gini. Iya. Nah, stigma itu sampai dia undang tim redaksiana tuh kan jelek banget di situ. Iya. Oh, ada kejadian. Oh iya. Stigma itu keras banget ya. Yang aku lihat di media-media mainstream kan pasti selalu kayak gitu kan. Iya. Jadi kayak, mereka tuh menjudge peminum yang padahal cuma minum apa sih intisari satu plastik doang. Iya. Bapak juga kalau nggak tugas juga minum, Pak. Iya. Pak Julian Batubara ini lagi zaman Covid dikorupsi duitnya itu. Itu yang harusnya itu jauh lebih memalukan. Ya kan. Itu pemerintah tolong ya. Iya. Ya. Tolong Biarlah kita minum Bapak. yang penting responsif. Iya kan, tolong baju jangan rapi-rapi ya kan. Ya cuma minum dikit aja lah biar kebuka tuh. Biar open mind ya. Jadi emang musuh terbesar dari campaign ini adalah sebenarnya stigma ya Om ya. Iya. Stigma. Jadi bukan musuhin orang pelakunya tapi stigmanya itu yang harus Iya. Oke, dan mungkin sekarang adalah terakhir nih ya. Ada the last message. Masas, pijat kali masas. Petik mangga. Apa nih? Sorry. Kurang kayaknya nih. Message. Ya. Aduh, the last message. Masas plus ya. Sorry ya. Ayo kapan? Sorry netizen. Ayo kapan? Ayo kapan? Boleh langsung Om. Iya. Nih dari Iya, dari Caca dulu, dari Stanza. Pesan-pesannya kalau untuk aku selaku apa sih? Pembina pembina upacara kali Pak. Selaku pelaku usaha. Ya. Memang kalau aku lihat orang mabuk tuh sampai muntah itu udah kayak wah seneng banget gitu loh. Jadi kayak aku jualannya sukses aja gitu. Oke. Cuman tetap Itu goalnya. Goalsnya. Sampai muntah sampai tiduran ya. Kita tiduran sebatas itu aja. Berarti kalau RTT main di Friday udah goalsnya Bang Caca udah ini ya. Udah. Iya. Itu aja. Cuman memang harus drink responsibly. Lu jangan merugikan tempat usaha, jangan merugikan orang lain, jangan merugikan diri lu sendiri. Itu aja. Jadi kan kalau lu bikin onar segala macam ya malu di lu juga. Oke. Dari Om Dea itu. The last message Om. Ya. Kalau dari aku sih ngelihatnya, maksudnya kita harus balik lagi kepada dua hal mendasar, yaitu rekreasional dan bertanggung jawab. Ya. Jadi jangan karena banyak ada kriminalitas yang disalahin alkoholnya gitu ya. Jadi karena ada gini gitu dan disalahin narkobanya gitu. Maksudnya tetap ujung-ujungnya adalah kita manusia yang bisa menentukan. Ya. Ya, mau lanjut terus atau mau stop gitu. Ya. Nah, di situ yang pertama adalah ketika kita rekreasional, otomatis kita akan menjadi bertanggung jawab. Rekreasionalnya adalah kita bisa membela diri bahwa aku minum minuman keras nih, kamu jangan samain. Kamu suka main catur, aku sukanya minum gitu. Aku suka nonton musik gitu ya. Itu yang pertama.
Dan kedua, yang bertanggung jawab itu adalah tentang empati. Ya. Pesan kalau jika dua hal itu kita bisa dalamin, kita bisa maknai dengan benar, dengan otomatis mindset kita bakalan berubah dan Yes. kita akan menjadi orang yang tidak ngejudge semudah itu gitu. Betul Nah, sekali. itu aku pikir kalau kita bisa punya pikiran semacam itu, maka teman-teman kita, negara ini bisa jadi jauh lebih selamat gitu. Dan Amin. akan hal-hal yang kita karena approach usang itu yang bikin kita jadi kok ini jadi makin banyak orang yang kecanduan narkoba, ini kok jadi kriminalitas kayak gini. Iya. Kalau kita udah sejak dari awal kita udah bisa ngelihat sesuatu dari sisi rekreasional dan bertanggung jawab, cukup beres kok kalau Oke. Siap. Mantap. Yeay. Dan mungkin pesan terakhir dari saya adalah nggak usah nunggu sempurna buat membuat orang menjadi lebih baik. Siap. Ya kan? WB ada? Kalau yang ini sih poinnya adalah break the stigma. Oh, Jadi yang break the dihancurkan itu stigmanya. Stigmanya. Bukan pelaku-pelakunya. Oke. Dan thank you so much Om Rudolf Detu. Thank you so much Stanza. Thank you banget. Terima kasih udah hadir di Friends Talk Podcast. This is what friends are for. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan jangan lupa like and subscribe. Sebelumnya Pak, ini kita juga punya nomor hotline. Oh iya. Iya, buat teman-teman juga yang mungkin ada adiksi di alkohol. hotline yang pijat lain-lain plus juga. plus maksudnya. Bisa jadi. Bisa adiksi massage bisa jadi. Iya, adiksi Iya, togel. iya, iya. Ya ketergantungan togel juga. Ya. Bisa. Sering Bisa. mimpi-mimpi mimpi ular, kepatok ular. Oh, nomor Betul. berapa nih? Adiksi judi Facebook bisa. Ya. Bisa semuanya. Semuanya Semua. juga jenis adiksi Itu ya. medsos ya. Sorry. Medsos juga. Saya pernah dikoreksi soalnya. Medsos itu juga adiksi. benar. Adiksi juga. Iya. Semua adiksi, medsos. Ini di bawah ini ada nomor hotline kita. Jadi silakan kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol, mau temen ngobrol atau segala macam ya kan. Silakan hubungin nomor hotline kita di bawah ini. Semua tentang mental health, tentang gangguan penggunaan zat, tentang HIV/AIDS dan semuanya adiksi alkohol silakan. Dan jangan Kita lupa sangat juga follow terbuka. kita di IG ya. Yes. Di @friends_mental health gitu. Mental health support. Betul, mental health support. benar. Yes. Oke. Ada update-update terbaru dari kita, tapi jangan lupa tungguin minggu depan. Ya. Kita bakal ngomongin apa lagi, ditunggu aja. Benar banget. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Yes. Bye bye. Bye-bye.